Ya, halo. Terima kasih kepada Anda yang mau menonton video ini. Jadi video ini merupakan serial atau playlist lanjutan yang khusus membahas sistem informasi. Terlebih khusus lagi untuk mahasiswa saya di semester ini atau semester 2019 2 ini yang memprogramkan mata kuliah sistem informasi. Di playlist sebelumnya, Anda bisa menonton dulu untuk review lagi pelajaran-pelajaran yang telah kita lewati. Khusus di video ini, kita akan membahas bab bagian pertama, ya, atau bab bagian pertama dari bab 5 buku rujukan kita, ya, yang membahas tentang agregasi data, ya, di mana secara formal bahwa agregasi data ini didefinisikan sebagai fungsi, ya, di dalam SQL yang bertujuan untuk memperoleh sebuah nilai dari sekumpulan data begitu yang telah dikelompokkan begitu dalam satu atau berdasarkan kolom-kolom tertentu, ya. Definisi formalnya kurang lebih seperti itu. Apa contohnya fungsi itu? Contoh fungsi agregasi dalam SQL itu ada count, ada max, ya, ada minimum, ada sum, ada average. Jadi ini ada fungsi-fungsi built-in yang telah ada di SQL. Khusus di pelajaran kita menggunakan MySQL database. Jadi kita akan mempraktekkan bagaimana ini dilakukan di database MySQL, ya. Kita akan coba lihat kembali lagi studi kasus kita ini. Jadi sekali lagi kita review sekali lagi, ini adalah bisnis proses atau IRD yang boleh kita kembangkan atas studi kasus yang kita ambil sebagai rujukan sebagaimana di buku yang telah kita bahas di kelas beberapa pertemuan yang lalu-lalu. Saya review lagi sekali lagi bahwa sistem informasi yang akan kita bangun, ya, akan membantu perusahaan dalam mengelola produk, customer, dan sales agent. Kemudian proses bisnis utama daripada sistem itu adalah bahwasannya customer dalam membeli produk ini melalui perantar daripada sales agent, ya, di mana transaksi atau relasi antara ketiga, ya, entitas dasar customer, produk, dan sales agent ini akan ditampung dalam sebuah di sini tabel order maupun tabel line item. Jadi dua tabel ini adalah kita sepakati saja sebagai tabel utama begitu dalam kasus kita, terutama di line item ini, ya, terutama di line item ini adalah yang menjadi sentral daripada sistem yang akan kita bangun ini. Baik, sebelum memulai praktek kita mengenai bagaimana itu implementasi count, max, min, sum, dan average, mari kita coba lihat dulu pengantar yang diberikan oleh buku kita. Jadi pada intinya nanti dalam melakukan agregasi, nanti akan ada istilah switching sama dishing gitu, ya. Jadi ini seperti halnya kalau Anda pelajari basis data di awal, kita mengenal yang namanya operasi select dan operasi project, ya. Jadi operasi select diwakili dengan ini switching dari melakukan pemecahan tabel utama dalam bentuk baris. Sedangkan dishing ini menggunakan tabel utama ini dengan berdasarkan kolom, ya.
atau yang kita kenal biasa ini disebut dengan operasi select, sedangkan di sini disebut operasi project. Ataupun bisa jadi adalah operasi yang mengkombinasikan dua ini, ya. Ada yang kolom, ada yang memilih baris atau kedua-duanya, ya. Fungsi agregasi yang kita bahas akan kurang lebih dasar teorinya seperti ini nanti, ya. Jadi nanti akan ada kolom yang tidak dipakai, akan ada baris yang juga tidak dipakai berdasarkan ya parameter atau apa yang bisa kita minta di dalam sebuah basis data utama ini, ya. Baik, di buku rujukan kita di tabel 5.1 sampel tabel with transaction data. Jadi di awal ini kita akan melakukan dulu query, ya, melakukan query untuk mendapat ini. Untuk mendapat tabel 5.1 ini bagaimana dari tabel yang ini, ya. Dari skema basis data yang seperti ini nanti akan kita dapat rangkuman seperti ini, rangkuman transaksi seperti ini, ya. Mari kita coba sama-sama melihat lebih jauh lagi. Nah, kita siapkan MySQL kita seperti yang kita bahas di video-video sebelum ini, bahwa kita menggunakan base data MySQL dan kita juga menggunakan MySQL Workbench sebagai alat bantu visual kita dalam mendesain maupun melakukan manipulasi terhadap query-query yang boleh jadi sangat dibutuhkan, ya. Jadi kalau sudah ada, Anda aktifkan saja, karena saya menginstal dia di lokal. Dengan maka kita coba ya. Baik, jadi kemarin basis data kita ini, ya, perusahaan dengan 8 tabel yang sudah ada. Kita matikan dulu yang lain, ya. Jadi ini basis data yang kita punya kemarin, dan sekarang kita coba ke ini, berarti kita fokus utama kita ambil di line item, ya, di sini. Coba kita dulu, ya. Oke, jadi ini dia tabel yang akan kita sebagai lompatan kita untuk mencapai. Jadi di awal kita akan coba mencari query dulu untuk menampilkan ini, ya. Sekali lagi, ini kita belum sampai ke bahasa pemrograman webnya, misalnya PHP untuk menampilkan ini. Kita masih main-main di basis data dulu. Nanti kita akan coba lanjutkan nanti dengan menggunakan G2 framework, bagaimana cara yang mungkin lebih efisien atau lebih dalam hal ini mungkin lebih mudah Anda pahami. Tapi sekarang kita coba lihat dulu dari sisi basis datanya, ya. Karena buku rujukan kita itu tentu saja menekankan juga bahwa pentingnya bagi kita engineer itu untuk menguasai juga bahasa-bahasa di belakang layar. Contoh salah satunya adalah SQL ini. Oke. Coba kita lihat. Jadi yang akan kita ambil itu, atau yang akan terlibat nanti, di query kita itu, kalau kita lihat ini berarti akan ada apa? Line item, kemudian order, kemudian product, dan customer. Jadi ada 4 tabel, ya, kurang lebih ada 4 tabel yang akan kita join atau akan kita gabungkan menjadi sebuah tabel yang bisa menampilkan data seperti ini, ya. Baik, kita mulai. Jadi di awal, ya, kita akan coba ke sini saja. Jadi coba kita mulai dari select
bintang from line item. Ya, jalannya. Tapi kalau sesuai saran itu biasa coba kita gunakan ini nama skemanya dulu, baru ambil tabelnya ya, supaya lebih sesuai dengan teori. Teorinya itu begini, jadi nama skema baru line item. Coba kita ambil ya, sama ya tampilannya. Kemudian ini kita langkah awal kita coba left join dulu dengan apa, dengan perusahaan titik order gitu ya, perusahaan ordernya betul ya. Coba kita kembali ke sini tadi ya, ordernya, order line item. Oke, apa yang sama line element order? Itu order ID. Jadi kita bisa tambahkan di sini on. Kalau Anda mengisalkan ini sebagai A dan ini mengisalkan dia sebagai B, maka kita bisa menuliskan A titik order ID ya. Order ID kita coba kasih begini saja, sama dengan B titik order ID. Ya, ini tidak tahu ini kenapa masih merah, tapi coba kita jalankan. Ya, ini sudah jalan ya, sudah jalan. Baik, supaya tidak semua kita ambil dan tentu saja kita tidak butuhkan juga nanti di akhir. Jadi kita lihat beberapa kolom tidak dibutuhkan, jadi kita sudah bisa mulai proses dicing ini ya. Dicing apa ini dibaca? Ini kita sudah bisa mulai. Jadi kita hanya akan memilih beberapa kolom saja di tabel utama ya. Coba kita lihat. Kita bisa lakukan ini. Misalnya di tabel A, di tabel order atau tabel line item, apa saja yang akan kita ambil? Yang kita ambil tentu saja adalah A titik, katakan order ID saja kita ambil ya. Kita S order gitu ya. Jadi akan dianggap sebagai order. Kemudian kita ambil juga produk ID. Kemudian kita ambil juga dari A itu quantity ya. S kita sesuaikan dengan apa namanya ini, tujuan akhir kita quantity. Kemudian dari order itu kita butuh informasi tentang, coba kita dari order kita butuh informasi tentang ya, kita butuh tentang apa ini, customer ya, customer kalau tidak salah ini ya, ini customer. Berarti dari sini kita butuh customer ID ya. Jadi kita ambil saja customer ID. Jadi dari B itu ada customer ID ini ya. Jadi kalau sudah begini, coba kita run dulu. Jadi tadinya banyak kolom seperti ini, kita lakukan dicing seperti teori tadi dengan memilih saja beberapa kolom. Nah ini ya, sudah apa namanya, sudah kecil ya, semakin sedikit ininya apa, kolom yang terpilih. Baik, selanjutnya kita perlu
ambil customer dulu mungkin ya. Jadi kita bisa tutup dulu ini ya. Kita kasih nama AB begitu, baru kita lakukan lagi operasi select bintang from ya dari sini. Kemudian kita coba kita left join dengan apa tadi, customer ya. Customer berarti perusahaan titik customer ini mungkin ya. Coba kita pakai tanda ini supaya kita ini inisiasi dia jadi C begitu ya. Kemudian kita on AB itu apa tadi, customer ID ya, ID ya, yang ini kita ambil karena dia berada di tabel AB, maka saya tambahkan depannya AB ini. Kemudian ini sama dengan C titik customer ID. Coba Anda perhatikan, kayaknya sudah tidak ada yang salah ya. Kita coba run ya, sudah ada namanya, nama kita sudah dapat, sehingga mungkin kita bisa sekali lagi ini kita tidak butuh status ya, jadi kita akan ambil beberapa saja sesuai dengan studi kasus. Jadi ini kita bisa lebih sederhanakan lagi, kita ambil AB saja yang order tentu saja dibutuhkan. Kemudian apa lagi, kita ambil dari C ya, C itu name-nya, name bisa ya, name kita kasih S apa, customer gitu ya. Ini kenapa hero, coba saya kasih begini. Kemudian kita ambil apa lagi, kita ambil dari AB itu kita perlu tadi kita pilih produk, kita ambil produknya dia, produk ID. Kemudian kita ambil AB itu yang ini lagi, quantity ya, quantity. Coba kita perhatikan, kita ambil dari sini. Oke, coba kita run ya, sudah semakin dekat ya daripada yang kita inginkan. Yang kurang adalah produk ya, yang adalah nama produk. Coba kita lihat di sini, yang kurang adalah nama produk yang kurang adalah ya nama produk sama harga ya. Nama produk sama harga kita tahu bahwa dia ada di sini di produk ya. Jadi kita tinggal sandingkan lagi atau gabungkan dengan produk, sama saja caranya. Jadi Anda bisa pakai strategi ini ditutup dulu, kita SABC saja, karena kemudian kita bikin di sini lagi, kembali select lagi, select bintang saja dulu, from ya, from sini, kemudian ABC itu kita bisa lagi ya, kita lakukan saja left join saja dengan apa, dengan perusahaan ini aja ya, perusahaan dot apa, produk ini gitu ya. Kita anggap dia sebagai D, kemudian kita ini lagi D
itu apa yang sama dengan sana. Kita sudah punya produk ID tadi di sini, jadi kita bisa produk ID sama dengan berarti ABC titik produk ID. Gimana kira-kira? Itu ya, bisa ya. Coba kita run. Ya, itu sudah ada ini. Sehingganya kita tinggal melakukan lagi. Ini dulu kolom, kita pilih-pilih saja dulu kolom yang kita butuh ya. Tentu saja kita butuh apa tadi? ABC tentu saja kita butuh ya. Order kita butuh ya. Order apalagi? ABC itu kita butuh juga. Customer kita butuh ya. Apalagi kita butuh? Produk. Kita butuh produk ya. Kita butuh produk. Berarti kita produknya itu ada di sini. Berarti itu dari D, dari name-nya kita S dia dengan produk. Coba kita tambahkan ini biasa, karena kalau ya ini lebih spesifik nanti. S produk, saya pikir betul. Kemudian kita juga butuh dari produk itu harga ya, price nya kita S saja sebagai price begitu. Dan terakhir kita butuh apa? Quantity ya. Jadi quantity itu berasal dari yang quantity ini tadi sudah berasal dari sini, berarti dia dari ABC kemudian quantity gitu ya. Coba kita akan run dulu. Nah, ini dia. Coba kita lihat ini customers, product, price, quantity. Kalau SQL kita sudah enggak? Sudah ya. Secure sudah ya, sudah. Jadi query kita sementara begini. Coba kita rapikan dulu supaya kelihatan begitu ya. Saya biasa lebih suka memakai begini. Jadi saya ini nanti akan begini ya. Ya, cukup begini supaya agak rapi nanti. Nah, coba kita kembali ke kasus. Ke kasus kita tadi katanya ini yang ditampilkan, kalau Anda bisa lihat di sini itu yang boleh dikatakan itu yang ordernya bernilai 1 atau 2 ya, karena query kita. Jadi ini proses switching lagi. Kalau kembali ke teori ya, kembali ke teorinya bahwa kita tadi sudah melakukan ini banyak kali, selanjutnya kita melakukan ini sehingga dia double-nya kita melakukan ini. Kita ambil saja row yang bersesuaian ya. Kita inginkan row-nya itu sesuai ini, yang 1 dan 2 saja nih, order yang 1 dan 2. Itu kita bisa melakukan penambahan di sini ya, di akhir saja. Kasih saja klausur where ya, ABC tentu saja. ABC titik ke apa tadi, order ya, order gitu. Pakai kata kunci ini in dalam kurung Anda 1,2 ya. Jadi akan menampilkan order yang bernilai 1 atau 2 begitu ya. Ini kurang lebih. Kemudian coba kita run. Sudah berhasil ya. Iya, berhasil ya. Coba kita turunkan dulu sedikit, kita naikkan ini.
Ya, berhasil ya. Jadi 1 dengan 2 saja yang kelihatan, tapi ini kurang. Coba kita kasih kunci lagi, order by saja. Apa order by ini ya, order by ABC, order ascending. Coba kita run. Oh ya, akhirnya begini ya. Ya. Jadi sementara ini kita sudah dapat, ini price-nya 17. Ini kalau Anda perhatikan itu kan tidak sama ya. Cindy beli apple sama orange. Kalau di buku itu dia katanya beli apa ini? Candle, tapi kalau lihat di datanya itu tidak. Ya, kita tidak masalah ya. Karena sejatinya kalau kita lihat di tabel produk ya, itu tidak ada candle itu. Jadi kita ganti saja pakai apple tadi. Tidak masalah. Ya. Ini sudah ya. Jadi tahap awal kita sekali lagi sudah dapat ya, ini, sudah dapat ini. Selanjutnya kalau kita lihat, kita akan menerapkan ini ya di sini. Ya. Di sini kita lihat ya, dia akan melakukan menghitung ini average sama total quantity ya, tapi berdasarkan order saja ya, produknya tidak dilihat. Ini berdasarkan order sama customer ini ya. Bagaimana melakukan ini? Coba kita lanjutkan query kita ini. Ya, saya tidak tahu ini kenapa masih ada tanda merah di sini, tetapi kalau dijalankan dia bisa begitu. Mungkin masih perlu perbaikan lagi di toolsnya. Tapi ya sejauh ini sekali lagi kita run, sejauh ini query kita sudah berhasil dijalankan. Jadi sekiranya tidak masalah. Selanjutnya tabel 52 kita akan buat dari sini saja. Jadi kalau kita mau lakukan itu, kita bungkus lagi ya. Jadi kita bungkus lagi, katakan ini kita anggap dia sebagai nama database-nya adalah transaksi gitu ya. Transaksi ya. Apa? Transaksi ya. Jadi kalau kita mau lakukan ini, berarti kita bisa lakukan begini ya. Select ya, kita select lagi dia. Apa yang kita select? Yang kita select misalnya transaksi yang ini, tentu saja yang ini ya, menuju ke sini. Kemudian kita ambil apa? Kita ambil order ya. Kemudian kita ambil customer. Sorry. Oke. Kemudian kita sekarang kita kembali ke sini. Yang dibutuhkan apa tadi? Yang dibutuhkan adalah average dari price dan total daripada quantity ya. Kalau average dari price berarti kita bisa pakai AVG, kata kunci average ya, dari price itu adalah apa? Price itu adalah tabel transaksi ya, dot price. Apa tadi? Price ya, price ya. Tuh. Kemudian satunya itu adalah jumlah dari mana? Dari transaksi ya, dot quantity.
Ini quantity ya, quantity kurang ini. Oke. Nah, kata kunci selanjutnya ini kita bisa tambahkan klausul group by. Group by apa? Group by ini ya. Ini. Dikelompokkan dasar datanya berdasarkan order dan customer, kemudian kita ini. Ya. Coba kita jalankan. Oh, ada error. Ada error. Coba kita kembali ke atas. Transaksi. Coba kita hapus, kita coba, mungkin tidak mau klausul ini dia. Kita hapus ini. Coba ini transaksinya sama ya, pastikan tidak ada yang ini yang kurang kayaknya tadi, ini from-nya ya. Coba kita run. Nah, sudah ada ya, nih hasilnya ini. Kalau kita lihat dari studi kasus kita ya, ini ya nilainya tidak sama karena tadi ada perbedaan dengan ini ya, ada perbedaan nama produk ini. Oke, saya pikir itu. Nah, untuk lebih rapinya kita kasih aja price di sini ya, kemudian di sini kembali kita kasih, karena ini ya nama kolomnya jadi begini, jadi kita bisa tambah ini saja ya, kita bisa tambahkan ini saja. Saya pikir itu ya. Kalau kita run, nah akhirnya jadi begini. Oke, bagaimana? Saya harap Anda mengikuti dengan baik tadi. Ini apa yang kita buat kali ini. Selanjutnya ya. Ya, terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya mengenai beberapa hal yang ada di kasus atau ada di buku pegangan kita ya. Tentu saja segala teori yang ada di sana akan kita coba buktikan begitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Oh ya, di sini kita belum melihat apa namanya count, max dan min, tapi saya pikir ini bisa dipraktekkan kita akan di sela-sela nanti kita akan coba lihat bagaimana diterapkan. Ini tidak terlalu susah. Ini kita belum dapat tadi kasusnya, yang kasus 51 sama 52 tadi kita belum lihat kasus yang spesifik di situ ya. Baik, terima kasih sekali lagi sudah menonton sampai akhir. Nanti kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya ya. Terima kasih.